Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, bersabda, berfirmanlah pada setiap kami ya Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan, bahkan memberkati kehadiran kami semua dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Mu ini. Demikian juga pada setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Biarlah Allah Roh Kudus yang telah membimbing kami sepanjang waktu, sepanjang hari bahkan pekan, dan kami boleh lewati hari ke hari, semua adalah kasih karunia Tuhan. Saatnya kami mulai bersama berteduh tenang, merenungkan firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan, berkati dan urapi dia di dalam keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan, kami serahkan ibadah pemberitaan firman, dan setelah itu ada sakramen perjamuan suci. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Shalom. Saya senang sekali setiap kali berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini maupun juga melalui online. Saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik, saudara. Tema tahun ini tetap mengacu pada discipleship, menjadi murid yang memuridkan. Mengawali khotbah pada minggu pertama tahun ini tentang amanat agung Tuhan Yesus, saya hari ini mengajak saudara untuk melihat satu bagian dari satu jemaat yang menjadi contoh yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 tadi yang sudah kita baca. Perhatikan ayat 1 hingga 3. Saya akhir-akhir ini diingatkan dan disadarkan, bahkan semakin menghargai seorang dokter, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saya waktu masih muda sekali, waktu masih sekolah dari tingkat dasar, mengingat ingin jadi dokter, saudara. Tapi memang panggilannya lain, saudara, dan saya sangat menghargai sekali, sangat bangga melihat anak-anak muda, khususnya di IPC 6, ada yang mengambil jurusan kedokteran dan dia sudah pulang ke Indonesia beberapa minggu yang lalu. Dan juga ada seorang anak muda dari bahasa Inggris yang menjadi dokter juga sekarang di Queensland. Saudara, saya sangat bersyukur, bangga. Tampilkan gambarnya, saudara. Saudara, pekerjaan sebagai dokter, bisa tolong tampilkan gambarnya. Ini adalah suatu boleh dikatakan pekerjaan yang sangat baik sekali, sangat mulia. Karena pekerjaan panggilannya itu untuk menolong orang. Saudara, bukan saja dokter, tapi perawat, saudara. Kebetulan saya itu punya tetangga, 2 tetangga itu pekerjaannya sebagai perawat. Satu di hospital RPA, satu di hospital Concord. Saudara, mereka adalah tetangga yang baik sekali. Pada waktu kami dan saya sering kali minta tolong untuk perawatan kesehatan, saudara. Saudara, dokter memang suatu kebanggaan. Perawat pun demikian, saudara sekalian. Tapi saudara-saudara, di masa pandemik ini, saudara, menjadi dokter dan perawat pada zaman sekarang, di saat-saat seperti ini, saudara, itu enggak mudah, saudara. Pekerjaan yang amat sangat berat, saudara. Apalagi kalau dokter itu bekerjanya di rumah sakit, saudara. Saya bisa membayangkan rumah sakit, namanya aja rumah tempat orang sakit, saudara. Ketika saya kalau kunjungan ke rumah sakit, hampir beberapa hari sekali ada kunjungan ke rumah sakit, saudara, screeningnya itu luar biasa sekali. Dari awal pemeriksaan vaksin flu-nya dan sebagainya dan seterusnya, belum lagi dicek temperaturnya, belum lagi diatur protokolnya sampai ke ruangan ke ward itu, saudara. Itu prosesnya panjang, saudara, dan tidak mudah. Dan sekarang kunjungan hanya boleh 1 orang, 1 hari, saudara. Saudara, karena apa, saudara? Karena kondisi hari ini begitu sangat berat sekali, saudara. Saya lihatkan sekarang gambar-gambar berikutnya, saudara. Ini pekerjaan dokter yang saya lihat begitu berat sekali. Bukan hanya cita-cita yang mulia, bukan hanya pekerjaannya begitu iringan, tapi saudara perhatikan
Dokter itu harus pakai masker, pakai kaos tangan, pakai APD untuk melindungi diri. Bukan 1-2 jam, berjam-jam. Sudah perhatikan, sudah pekerjaan yang tidak mudah. Dan saya perhatikan, sudah resiko-resikonya tinggi sekali, sudah. Perhatikan selanjutnya gambar-gambar yang ada sebelumnya, di bawahnya. Nah, saudara, pekerjaan yang demikian, saudara, itu mempunyai resiko yang besar sekali. Saudara, bahkan ribuan dokter di dunia ini menjadi korban meninggal karena pandemik ini, saudara. Karena berusaha menolong pasien, saudara. Ikatan Dokter Indonesia itu mencatat sampai beberapa bulan terakhir ini, saudara, ratusan dokter. Belum lagi pekerjaan yang sulit. Adik saya itu dokter THT, jadi dia cerita, kalau pulang tuh sekarang nggak boleh pulang ke rumah, karena takut itu berdampak pada istri, anak-anak, bahkan keluarga, saudara-saudara. Mereka disediakan di rumah sakit itu ada rumah dinas. Saudara. Dokter itu nggak bisa langsung pulang ke rumah, harus masuk ke sana. Mereka berusaha untuk membersihkan diri dulu dan sebagainya dan seterusnya. Resikonya tinggi, bahkan tidak sedikit, ratusan termasuk perawat yang hari ini meninggal karena tugas panggilannya. Saudara. Belum lagi saudara-saudara kita perhatikan bukan hanya di masa pandemi ini, bencana-bencana alam. Saudara. Saya terkesan sekali ada satu yang viral saudara pada masa berapa minggu yang lalu ini, gempa bumi di Sulawesi Barat, saudara, di kota Mamuju. Saya ingat sekali kota Mamuju karena tahun 90-an itu saya pernah mengunjungi kota itu. Kota yang subur, kota yang tenang, kota yang begitu hiruk pikuknya begitu tertib dan sebagainya, perkebunannya lebat dan sebagainya. Berapa hari yang lalu, saudara, itu ada gempa. Tolong tunjukkan gambarnya. Ini gambar rumah sakit, saudara. Gambar rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Mitra, saudara, itu di Mamuju itu karena gempa jadi begini. Saudara. Bukan hanya itu pasiennya, coba lihatkan berikutnya. Saya perhatikan ini di media sosial, mereka diungsikan di satu tempat karena tempat rumah sakitnya itu roboh, saudara. Dan ada hal yang viral, saudara, seorang perawat yang namanya, saudara-saudara, kalau dicatat di dalam bagian itu, saudara-saudara, yaitu namanya, tolong fotonya tunjukkan, ini adalah namanya Natselia Paulus Ake, panggilannya Nia. Dia berkorban untuk menyelamatkan bayi dari reruntuhan rumah sakit. Masih sangat muda sekali. Apa yang ingin saya katakan di sini, saudara? Apa artinya semua ini? Saudara, bahwa ada orang-orang yang bekerja di tengah-tengah masyarakat hari ini, termasuk saudara-saudara orang-orang yang ada di front line, di baris depan, di garis paling depan, yang bekerja begitu besar tantangan dan banyaknya, boleh dikatakan resikonya. Saudara memperhatikan ini, saudara-saudara, bahwa berhadapan dengan kehidupan hari ini, saudara-saudara, yaitu kalau kita melihat, saudara, satu fakta kematian saja, saudara, begitu besar. Saya hampir beberapa hari sekali itu dapat WA itu beritanya kematian. Berita kematian, sahabat-sahabat, orang tua, keluarga, dan sebagainya, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat dari catatan dunia, saudara-saudara, hampir setiap detik itu 1,8 orang. Artinya hampir 2 orang itu meninggal. 1,8, 2 orang, artinya tiap detik. Dalam hembusan nafas kita 1-2 kali ini, saudara, itu ada 2 orang yang meninggal. Kalau saya jumlahkan itu sekitar 120 orang meninggal dalam 1 menit. 1 menit. Kalau dijumlahkan dalam setiap harinya, setiap jamnya, saudara-saudara, saudara berapa banyak? Ribuan, saudara. Saudara, apa artinya juga bagi kita, saudara? Apakah angka-angka itu signifikansinya apa bagi kita? Mungkin kita nggak pernah memikirkan hal seperti itu. Saudara, mungkin yang memikirkan ini adalah orang-orang yang bekerja di funeral atau orang-orang yang menjual peti mati. Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, dengan angka-angka yang menunjukkan suatu hal yang sangat harus kita sadari ini, saudara. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Suatu pertanyaan, kemana setiap orang yang meninggalkan dunia ini, saudara? Apakah mereka akan masuk dan mengalami keselamatan, saudara? Maka saya ajak saudara merenungkan satu tema, yaitu manusia itu membutuhkan keselamatan. Saudara dan saya ini membutuhkan keselamatan, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah mereka ini, apakah setiap orang yang meninggalkan dunia ini akan menerima dan mengalami keselamatan hidup kekal selama-lamanya? Ini pertanyaan penting bagi gereja juga. Bagi saudara dan saya hari ini, saudara. Apakah gereja Tuhan sedang giat dan disadarkan sedang melaksanakan satu tugas panggilan, yaitu mengabarkan, menyaksikan Injil. Waktu kita cepat sekali, saudara. Saya katakan waktu kita ini cepat sekali. Berlalunya, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh memikirkan tujuan hidup kita ini, saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak orang tidak peduli, saudara, tentang hal ini. Meskipun banyak orang tidak peduli, saudara-saudara, namun Tuhan Yesus sangat peduli. Yesus sangat peduli, bukan hanya peduli, saudara-saudara, tetapi Tuhan juga mau saudara dan saya sebagai murid Tuhan, supaya kita juga peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu sangat peduli. Itu sangat peduli pada kehidupan kita hari ini. Bahkan mengajak kita untuk ikut peduli terhadap situasi yang ada ini. Maka Matius pasal 28 ayat 18-20 itu adalah satu dentuman yang kuat. Itu menjadi satu jantung gereja. Yaitu amanat Yesus, amanat Tuhan kepada kita sekalian, saudara. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus sangat peduli sekali terhadap kehidupan bangsa, kehidupan manusia dalam dunia ini. Dia katakan, pergilah, beritakanlah Injil, ajarlah mereka untuk mengenal Injil Kristus Yesus. Inilah sebuah perintah, bukan himbauan atau saran. Ini sebuah instruksi, ini sebuah perintah yang diamanatkan kepada gereja Tuhan, pada saudara dan saya, saudara. Maka saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ini, di Antioquia, kita melihat saudara-saudara, ada sebuah gereja, ada sebuah jemaat yang boleh menjadi satu model, menjadi satu contoh bagi kita. Untuk kita memperhatikan, saudara. Perhatikan pasal 13, ayat 1 sampai yang ketiga ini. Waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, dan disebut Niger, Lukius, dan Kirene, dan Manahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saudara, perhatikan ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, perhatikan ayat yang kedua ini, saudara. Disebutkan mereka itu duduk bersama seperti kita hari ini. Duduk bersama, mereka berdoa bersama. Bukan hanya berdoa bersama, mereka berpuasa bersama. Perhatikan, berpuasanya di Kisah Para Rasul tidak pernah lepas dari doa. Puasa bukan doa, hanya puasa saja. Seperti hari ini banyak orang melakukan puasa karena mungkin untuk diet dan sebagainya. Tetapi puasa di sini dalam konteks berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan baik-baik, saudara. Mereka dikatakan berpuasa bersama. Mereka mengutus untuk mengabarkan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ayat kedua ini ada satu fenomena yang sangat menarik sekali. Ketika mereka sedang beribadah dikatakan mereka mendengar Roh Kudus bekerja. Satu fenomena yang penting sekali, saudara. Sementara mereka berkumpul, mereka dengan jelas mendengarkan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu apa yang dikatakan? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang aku tentukan bagi mereka. Saudara sekalian lihat di sini, mereka mendengar suara Roh Kudus dengan jelas, saudara. Perhatikan, saudara, apa sih rahasianya apa di sini? Ini tercatat dalam Alkitab, bukan hanya beribadah, tetapi mereka berpuasa, berdoa bersama. Di dalam Kisah Para Rasul ini kita memperhatikan Roh Kudus berbicara kepada mereka. Apa isi doa mereka? Alkitab enggak mencatat di sana.
Alkitab bagian ini tidak mencatat apa yang didoakan oleh jemaat di Antiokhia, saudara-saudara. Tetapi kita bisa melihat jawaban Roh Kudus. Kita bisa memahami apa permintaan doa mereka. Kita bisa melihat saudara, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kuberikan kepadamu. Kira-kira permohonannya apa? Saudara? Apakah mereka memohon berkat-berkat jasmani hari itu, saudara? Apakah Antiokhia meminta sesuatu untuk memberkati mereka, saudara? Ya tentu ada, saudara. Tetapi dalam konteks ini, saudara-saudara, saudara bayangkan dengan jawaban yang diberikan Roh Kudus, saya yakin kita bisa membayangkan doa mereka, yaitu berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkenaan dengan gereja Tuhan. Berkenaan dengan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk gereja Tuhan? Saudara sekalian dikasih Tuhan. Inilah sesuatu doa jemaat Antiokhia. Sehingga Roh Kudus memberikan jawaban, memberikan respon di sana, saudara-saudara. Dengan jelas sekali, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Saudara-saudara, kekristenan harus bisa mencapai satu tahap ke tahap berikutnya. Yaitu kedewasaan iman. Dari doa-doa orang yang sangat dewasa, yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita bisa melihat permohonannya itu apa, saudara. Hari ini saya rindu sekali, saudara. Mari jemaat kita peka terhadap gereja. Kita enggak seperti lalu, saudara. Kebaktian di Kingswood bisa 120, 180, 200 setiap minggu. Ada 4 kebaktian di sini. Kebaktian bahasa Indonesia 2 kali, bahasa Inggris 2 kali. Di Renwick jam 8 1 kali. Di Liverpool 1 kali. Di jumlah-jumlah sekitar 400-500, bisa 600 setiap minggu. Hari ini saya menyaksikan gereja-gereja bukan hanya di tempat kita. Di berbagai gereja, di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai negara. Kosong. Tutup. Di Indonesia masih banyak gereja yang ditutup karena pandeminya semakin hari semakin besar. Sahabat saya banyak melayani di Eropa, ada di Belanda, ada yang di UK, bahkan ada yang menggembalakan di Amerika banyak gereja. Katakan, Johnny kami belum buka. Kami masih online semua. Saudara bisa membayangkan kalau keberhasilan kemajuan jemaat dilihat dari sittingnya, duduknya jemaat. Saudara, gereja abad ini sangat mundur sekali. Tapi Antiokhia ini berbicara bukan sitting capacity, bukan tempat duduk yang diperhitungkan. Tetapi justru diperhitungkan adalah bagaimana Allah berkenan mengutus umatnya, mengutus jemaat, mengutus Barnabas, mengutus Saulus pergi keluar. Saudara sekalian, kita perhatikan bagian ini, saudara-saudara. Marilah kita sadari, saudara, bahwa Tuhan mempunyai maksud di tengah dunia kita. Saya yakin, saudara-saudara, apa yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Bukan hanya pandemi, bencana. Berapa minggu yang lalu pesawat Sriwijaya itu dari Jakarta mau menuju ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, saudara. Sampai di atas Kepulauan Seribu itu pesawat hilang kontak. Hati saya menangis setiap kali membaca, menyaksikan berita-berita seperti itu. Kemarin ada satu anak remaja memberikan eulogi di mana papa mamahnya ada di pesawat itu. Saudara perhatikan di sini. Sampai mana kita hadapi hari ini? Gereja Tuhan sedang menghadapi, apakah saudara berdoa? Inilah yang dikerjakan oleh jemaat di Antiokhia. Ayat yang ke-1 kembali di sana, saudara, disebutkan pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi. Saudara perhatikan kata beberapa nabi, saudara. Yaitu ini nabi di dalam perjanjian lama yang dimaksudkan adalah yang berkhotbah. Nabi itu punya tugas panggilan berkhotbah dan mengajar, saudara-saudara. Mereka dipanggil, saudara-saudara. Di sana ada nama Barnabas, ada nama Simeon, ada nama Niger, nama Lukius, orang Kirene, nama Manahem, dan nama Saulus di sana, saudara. Semua track recordnya baik semua ini, saudara.
Tetapi yang ada yang menonjol, saudara, justru yang terbaik adalah Barnabas dan Saulus, yang disebut Paulus itu, saudara, yang diutus. Tuhan memang di dalam pola pelayanan ini mencari yang terbaik untuk suatu pekerjaan Tuhan yang amat sangat baik. Itu, saudara. Roh Kudus berkata, persembahkanlah. Utuslah Barnabas dan Saulus. Bagi gereja di Antioquia mungkin itu kerugian yang besar, saudara. Maka hati saya itu kagum kadang melihat misionaris. Nanti minggu pertama Februari saya akan perkenalkan seorang misionaris, seorang pendeta, orang lokal. Joshua Eklund itu dengan istri dan anaknya 4 akan berangkat ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Saya sangat mengagumi saudara-saudara. Tetapi kalau melihat memang inilah contoh gereja Antioquia. Mengutus orang-orang yang terbaik untuk pekerjaan yang ada di front line, yang ada di garis depan. Yaitu Injil itu boleh diberitakan. Saudara, kita mau jadi jemaat yang bagaimana? Aplikasinya bagi kita adalah maukah kita diutus? Saya baca satu buku, ini buku lama, tahun 1983. Tolong tampilkan. Ini Joyce Landorf Hatterley, gambar buku, tolong, ini satu lagi. Ini judulnya Balcony People and Basement People. Saudara, menarik sekali, Hatterley ini menjelaskan apa maksudnya balcony people atau basement people. Atau boleh saya sebut balcony person, basement person. Saudara, ini menggambarkan, dia menjelaskan, Hatterley ini mengatakan bahwa di dalam gereja itu ada 2 macam orang. Satu yang duduk di balkon, satu yang duduk di basement. Dan dia memakai satu ilustrasi ini untuk menggambarkan saudara-saudara bahwa ada orang-orang yang duduk di atas, di balkon itu. Ini ada orang-orang yang duduk di atas, balkon person ini kecenderungannya adalah untuk mengangkat orang yang di bawah ditarik ke atas. Orang yang putus asa, orang yang sedang susah, orang yang sedang sedih, orang yang sedang terpapar di sana, orang yang tidak mampu melakukan tak berdaya, orang yang ada di balkon itu mengangkat. Kecenderungannya diangkat ke atas. Mengencourage, saudara. Dan satu hal yang kita lihat, orang yang ada di basement, ada orang-orang yang disebutkan, yaitu yang menarik dari atas ke bawah. Sudah susah, sudah penuh masalah hidupnya, bukan di-encourage, tapi discourage. Yang menarik Barnabas, itu arti namanya anak penghiburan. Anak yang membangun, yang membesarkan hati, yang menggugah hati, yang memberikan semangat. Kiranya jemaat Antioquia boleh menjadi pelajaran bagi kita. Pasal 13 ayat yang ketiga sebagai penutup saya akan bacakan. Maka berpuasa, berdoa mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bukan membiarkan artinya mengusir, tetapi mengutus mereka keduanya untuk menjadi utusan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Melalui pelajaran ini, kita boleh mengalami kebenarannya. Berikanlah yang terbaik, saudaraku, untuk Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Doa. Bisa menjadi apa? Pengutus-utusan. Menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga waktu kita kembali beribadah, kembali bersama, kita ada satu energi yang kuat untuk saling menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di tengah dunia ini. Dan saya yakin di masa krisis ini ada maksud dan rencana Tuhan bagi gereja Tuhan. Supaya kita keluar menjadi utusan. Di sekolah, di pasar, di kantor, di rumah, di masyarakat kita, jadilah utusan Injil. Tuhan memberkati. Amin.